Saudara, dalam hidup kita sering terjadi peristiwa-peristiwa aneh, janggal yang tidak kita pernah sangka, tidak pernah kita harapkan. Seperti cerita yang akan saya kisahkan ini. Kisah seorang pastor mencuri uang 5 juta. Kisah ini sudah banyak beredar di WhatsApp dan saya mendapatkan dari teman saya juga. Nah, dari cerita ini kita akan mengambil beberapa poin pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai modal kita untuk bekal kita untuk hidup. Kisahnya demikian. Pada suatu hari ada sebuah keluarga mengundang seorang pastor untuk makan malam. Tetapi setelah pastor itu pulang, sang istri kaget sekali dan berkata kepada suaminya bahwa pastor itu sudah mengambil uang 5 juta yang ada di atas meja makan. Mendengar apa yang dikatakan istrinya, suami itu begitu marah, saudara. Mana mungkin seorang pastor, seorang tokoh agama mengambil uang? Toh padahal uang itu juga akan diberikan kepada pastor sebagai persembahan. Saking kecewanya, saking marahnya, istri dan suami ini tidak pernah lagi mau menelpon pastor, me-WhatsApp pastor, mengucapkan selamat pagi dan seterusnya. Dan mereka juga tidak mau lagi pergi ke gereja. 2 bulan peristiwa ini berlalu dan istrinya bertemu dengan pastor di tengah jalan. Lalu ibu ini menyapa pastor, "Pastor, selamat siang, shalom, bagaimana kabar pastor?" Oh, pastor mengatakan, "Oh baik bunda." "Bagaimana kabar bunda dan keluarga? Sehat-sehat saja toh?" "Oh ya pastor, sehat." Lalu sang pastor bertanya kepada ibu ini, "Bunda, saya perhatikan lebih dari 2 bulan ini bunda tidak pernah lagi memberikan ucapan selamat pagi kepada saya, mengirim berita, WhatsApp, cerita-cerita. Dan saya juga tidak pernah melihat bunda dan suami dan keluarga pergi ke gereja." Lalu ibu ini dengan rasa masih dongkol menjawab demikian, "Iya pastor, betul. Kami sangat kecewa kepada pastor." "Hah?" Pastor kaget. "Kecewa? Ada apa bunda?" Dan pastor benar-benar tidak menyadari. Pastor ingat, kata ibu ini, waktu itu pastor kan kita undang ke rumah untuk makan malam. Dan setelah pastor pergi, kami kehilangan uang 5 juta. Padahal uang itu juga akan kami berikan kepada pastor sebagai persembahan. "Oh, itu toh persoalannya." Lalu pastor mengatakan, "Bunda, pastor minta maaf ya. Pastor tidak pernah mengambil uang itu. Pastor menyimpan uang itu di tengah sisipan Alkitab yang ada di atas meja. Karena pastor khawatir uang itu akan tertumpah oleh air ataupun oleh saus. Jadi pastor tidak pernah mengambil bunda. Tapi mohon maaf, pastor tidak pernah memberitahu kepada bunda." Dan pastor pikir bunda atau suami pastilah membuka Alkitab itu, entah itu setiap hari atau 2 hari sekali. Mendengar apa yang diceritakan pastor, ibu ini merasa sangat malu dan mengatakan kepada pastor, "Pastor, kami juga mohon maaf dan pamit. Semoga Tuhan memberkati pastor ya." Sesampai di rumah, saudara, ibu ini bercerita persis seperti apa yang dikatakan oleh pastor kepada dirinya. Dan suami ini segera mengatakan, "Ambil itu Alkitab." Dan setelah diambil lalu dicek betul, saudara. Di antara Alkitab itu ada uang 5 juta. Ibu dan suami ini merasa malu dan perasaannya sangat terganggu karena sudah menuduh pastor. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan hal yang sama tanpa kita sadari. Dan parahnya kita merasa betul, merasa yakin bahwa apa yang kita persepsi, apa yang kita yakini itu memang betul. Karena itu saudara, dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, manalah mungkin seorang pastor atau entah itu ustadz, entah itu pendeta mencuri uang dari umatnya. Nampaknya tidaklah mungkin itu terjadi. Maka hati-hatilah.
Lalu yang kedua, kita harus hati-hati, jangan gampang berprasangka buruk kepada orang lain. Siapa sih yang rugi kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain? Diri kita, apalagi orang yang kita maksudkan tidak benar-benar tidak melakukan itu. Yang kedua, janganlah mudah kita menghakimi orang lain. Karena ketika kita menghakimi orang lain, sesungguhnya itu melukai diri kita sendiri. Dan yang ketiga, saudara, hati-hati terhadap persepsi kita, terhadap pengetahuan kita. Mungkin pengetahuan kita ini cetek, belum bisa kita gunakan untuk menilai sesuatu. Persepsi kita tidak selalu benar, saudara. Dan ini sangat berbahaya karena pengetahuan persepsi sangat menentukan perilaku kita, sangat menentukan apa yang kita rasakan. Dan itu sangat menentukan kebahagiaan kita, saudara. Maka dari kisah ini mari kita belajar. Jangan mudah berprasangka buruk, jangan mudah menghakimi orang lain, dan hati-hati dengan persepsi pengetahuan kita. Kita cek sesering mungkin persepsi kita, pengetahuan kita. Itu yang kita bisa sharingkan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita bisa belajar dari berbagai macam peristiwa termasuk kisah ini. Terima kasih untuk teman yang mengirimkan cerita yang sebenarnya ini adalah fiksi, tapi mampu membuat kita berefleksi.